Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mengsy Pradita Dwi Ayu dari Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medis Poltekkes Kemenkes Bengkulu, tingkat 2A. Di sini saya akan menjelaskan tentang morfologi, siklus hidup, vektor atau penyakit, dan cara diagnosa pada hewan kelabang atau lipan. Berikut video penjelasannya. Definisi: lipan atau kelabang adalah hewan arthropoda yang tergolong dari kelas Chilopoda dan upafilum Myriapoda. Kelabang adalah hewan metamerik yang memiliki sepasang kaki di setiap ruas tubuhnya. Hewan ini termasuk hewan yang berbisa dan termasuk hewan nokturnal. Morfologi pada kelabang: tubuhnya memanjang, memiliki bentuk tubuh pipi dorsoventral, terdiri atas kepala dan badan yang berluas-luas. Pada tiap segmen, tubuhnya terdapat kaki dan sepasang spirakel, kecuali ruas di belakang kepala dan dua segmen terakhirnya. Pasangan pertama, kaki termodifikasi menjadi alat beracun. Pada segmen di belakang kepala, terdapat satu pasang taring bisa atau maksi lipat yang berfungsi untuk membunuh mangsanya. Pada kepalanya terdapat antena dan mulut dengan sepasang mandibula dan dua pasang maksila. Alat ekskresi berupa dua buah saluran Malpighi. Siklus hidup pada kelabang: yang pertama, telur. Kelabang betina bertelur dalam jumlah yang relatif sedikit, umumnya antara 15-50. Pada beberapa spesies, betina membiarkan telurnya berkembang sendiri. Sementara pada spesies lain, mereka secara aktif melindungi telur dari predator lain dan jamur tertentu yang dapat membunuh mereka sebelum menetas. Telur membutuhkan waktu yang relatif lama untuk menetas, antara 1 hingga beberapa bulan tergantung iklim. Pada spesies tertentu, anakan yang baru menetas memakan induknya. Yang kedua, belum dewasa. Setelah kelabang menetas, ia akan melalui serangkaian mabung menuju dewasa. Periode ini bervariasi di sekitar 1 tahun hingga 3 tahun, yang merupakan waktu yang relatif lama untuk mencapai usia dewasa dibandingkan dengan serangga, arachnida, dan arthropoda lainnya. Yang ketiga, dewasa. Setelah kelabang mencapai usia dewasa, ia dapat hidup beberapa tahun lagi atau lebih. Banyak kelabang yang hidup selama 5-6 tahun dan spesies tertentu dapat hidup lebih dari 10 tahun. Reproduksi hanya melibatkan pejantan menghasilkan spermatopar dan betina mengambilnya. Pada beberapa spesies, pejantan membiarkan spermatopornya ditemukan oleh betina, sedangkan pada spesies lain terdapat tarian pacaran yang melibatkan pejantan untuk meyakinkan betina agar mengambil spermatopornya. Penyakit yang disebabkan oleh kelabang: yang pertama, tetanus. Meski jarang terjadi, racun kelabang yang masuk dalam tubuh bisa menimbulkan infeksi. Yang kedua, detak jantung meningkat. Detak jantung meningkat merupakan salah satu reaksi anafilaktik yang mungkin muncul ketika seseorang terkena racun kelabang. Biasanya ini terjadi pada mereka yang sensitif atau alergi terhadap racun tersebut. Cara diagnosis: gigitan kelabang dapat diidentifikasi dengan dua bekas tusukan di mana serangga tersebut menyuntikkan racunnya ke dalam kulit. Rasa sakit yang parah biasanya terjadi untuk orang yang baru saja digigit kelabang. Selain itu, pada bagian bekas gigitan kelabang sering menjadi bengkak dan berwarna gelap. Gejala ringan atau rasa sakit yang ringan biasanya akan sembuh selama 2 hari. Namun jika kelabang yang menggigit terlalu besar, maka rasa sakit bisa menjadi lebih lama. Beberapa gejala lain dari gigitan kelabang adalah sakit kepala, gangguan pernafasan, denyut jantung yang lebih cepat, mual dan muntah, tubul lemah. Cara pengobatan: yang pertama, membersihkan area gigitan dengan air mengalir dan sabun berbahan kimia lembut untuk mengurangi resiko infeksi. Yang kedua, merendam area gigitan di dalam air hangat secepat mungkin untuk mengeluarkan racun lipan. Yang ketiga, memberikan kompres dingin dengan es yang dibungkus kain pada area gigitan selama 10 menit untuk mengurangi bengkak dan nyeri. Yang keempat, mengonsumsi obat antihistamin dan anti nyeri untuk mengurangi nyeri, gatal, dan pembengkakan. Sekian video penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.